Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, PKU, GPIB dimanapun berada. Syukur pada Tuhan Yesus karena kita bisa jumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Agustin Adelaida Singal. Saya adalah salah satu pengurus Pelkat PKLU GPIB Eklesia Kuta Bali. Saat ini kita akan masuk pada ibadah malam. Hari ini Senin tanggal 3 Februari 2025, sesuai Sabda Bina Umat. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta Bapak Ibu, Oma Opa, anggota Pelkat PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Alkitab sesuai Sabda Bina Umat Senin 3 Februari 2025. Adapun pembacaan Alkitab terdapat pada Perjanjian Baru, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Mari kita persiapkan, sebelumnya kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan dalam Pelkat PKLU GPIB. Malam hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Bapa yang penuh kasih, ampunilah salah dan dosa kami, dan layakkanlah kami untuk datang di dalam persekutuan pembacaan Alkitab malam ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang difirmankannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Markus 6 ayat 30 sampai 44 yang demikian kesaksiannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam.
Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah Bapak Ibu Oma Opa kita dengarkan renungan sesuai sabda Bina Umat dengan tema peduli kebutuhan sesama yang terambil pada Markus 6 ayat 37a. Seringkali kita ingin menolong seseorang, tetapi kita tidak mampu sebab kita merasa bahwa kita sendiri juga masih kekurangan. Maka kita berusaha menghindari pertemuan dengan orang itu. Ada yang juga berjanji bahwa bila suatu saat nanti dia telah memiliki banyak, maka dia akan menolong orang lain. Sayangnya, seringkali juga dia tidak merasa memiliki banyak sehingga tak ada atau tak pernah dia mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Para murid merasa tidak mempunyai bekal untuk dibagikan, sebab mereka juga membutuhkan untuk keperluan mereka. Mereka juga tak mempunyai uang yang cukup untuk membeli makanan agar dapat diberikan kepada orang banyak itu. Karena itu mereka meminta kepada Yesus agar menyuruh saja orang banyak itu pergi, sehingga tidak bertemu lagi dengan mereka. Mereka menghindar dari tanggung jawab untuk menolong. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan mengajarkan tentang kesediaan untuk peduli dan mau menolong sesama. Kepedulian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, bukan menolong atau memberi dari ketidakmampuan, melainkan dari yang ada pada kita. Sebab Tuhan sendiri sebenarnya yang mau menolong sesama yang membutuhkan pertolongan itu dengan melibatkan kita sebagai alatnya. Maka ketika para murid memberikan apa yang ada, yakni 5 roti dan 2 ekor ikan, itu diberkati Tuhan sehingga mencukupkan kebutuhan makan untuk 5.000 orang makan sampai kenyang. Ada lagi hal yang luar biasa, yakni bahwa kesediaan memberi atau peduli sesama membuat mereka mendapatkan sisa 12 bakul. Pakailah apa yang ada padamu, nikmatilah sisa yang dipersiapkan bagimu. Teruslah menjadi alat saluran berkat dan nikmatilah berkatnya yang melimpah. Aku suka membagi pada orang
Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Bapak Ibu, Oma Opa, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ya Tuhan pada malam hari yang indah ini dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur, banyak terima kasih padamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah kami awal pertengahan sampai selesai dan tidak kurang sesuatu apa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang suka memberi, suka membantu bagi sesama yang membutuhkannya. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tak lupa kami mau berdoa buat Dewan PKU, Pelkat PKU, GPIB. Tuhan memberkati, memberi kesehatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan tugas pelayanannya. Juga buat Oma Opa yang kekasih dimanapun berada, Pelkat PKU, GPIB. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan selalu kesehatan, kekuatan, semangat untuk selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita, baik di dalam ibadah-ibadah maupun di dalam kegiatan-kegiatan Pelkat PKU. Sehingga kami boleh selalu menjalani kehidupan yang bersama anak-anak cucu kami juga Tuhan berkati, tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Malam hari ini kami akan beristirahat ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami istirahat yang tenang, istirahat yang tidur yang nyaman Tuhan, supaya besok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar bugar. Dan biarlah Tuhan kami selalu boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam segala aktivitas kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, selalu melawan kehendak-Mu baik sadar maupun tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.